Para saudara yang terkasih, selamat Hari Minggu Biasa ke-7. Semoga Anda sekeluarga sehat selalu. Jumpa lagi dalam acara Remiva. Tema renungan kita kali ini, Kasihilah musuhmu. Mungkinkah? Para saudara yang terkasih, apakah Anda masih ingat dengan film Robin Hood? Film ini mengetengahkan persahabatan dua orang yang sebelumnya bermusuhan. Kisah ini dilatar belakangi peristiwa perang salib, konflik pada masa lalu antara agama Kristen dan Islam. Mereka masing-masing adalah anggota pasukan dari masing-masing agama yang bermusuhan. Namun, penderitaan rakyat yang muncul dampak peperangan ini membuat kedua orang ini keluar dari legium pasukan mereka masing-masing. Sebuah peristiwa mempertemukan mereka sehingga mereka menjadi sahabat. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi satu tim untuk menolong orang yang miskin dan menderita dari penguasa dan orang kaya. Bagaimana dengan bacaan-bacaan suci minggu ini? Para saudara yang terkasih, Saul menganggap Daud sebagai musuh karena kehadirannya mengancam kedudukannya sebagai raja. Akhirnya, dia mau membunuh Daud di padang gurun dengan pasukannya. Namun ketika sedang tertidur, tengah malam, Daud mendapat kesempatan mendekati Saul. Sebetulnya, dia bisa membunuh Saul yang tidur pulas, tetapi Daud tidak melakukan karena dia menghargai Saul yang adalah raja yang diurapi Allah. Daud mengasihi Saul yang kini menjadi musuhnya. Dia hanya mengambil senjata Saul sebagai tanda bahwa dia punya kesempatan untuk membunuh, namun tidak melakukannya. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengajak para muridnya untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Ini merupakan hal yang baru, karena sebelumnya dan pada umumnya orang hanya mengasihi orang yang mengasihinya. Mengasihi orang yang menjadi musuh adalah hal yang aneh. Ini merupakan suatu yang di luar nalar. Betulkah demikian? Ini merupakan sebuah revolusi ajaran keagamaan yang dilakukan oleh Yesus. Mengasihi musuh berarti membuat musuh tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi sahabat kita. Bagaimana itu mungkin? Pertama, orang diajak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Allah pun tidak akan mengampuni kita. Kedua, kita diajak untuk murah hati seperti Allah adalah murah hati. Allah memberikan sinar matahari dan hujan baik kepada orang yang baik maupun kepada orang jahat. Jika kita murah hati, Allah pun akan memberikan kemurahan. Ketiga, kita bisa mengasihi musuh kalau kita tidak menghakimi dan mengungkit-ungkit kesalahan. Jika kita tidak menghakimi orang lain, Allah pun tidak menghakimi kita. Sebaliknya, jika kita menghakimi orang lain, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Para saudara yang terkasih, kebencian, perang, dan konflik berkepanjangan terjadi karena orang tidak mau mengasihi. Orang dendam dan memiliki dendam kesumat itu menjadi lingkaran setan yang berulang terus bagi pihak-pihak yang berkonflik. Damai dan ketenangan hidup hanya mungkin kalau orang bisa mengasihi musuh yang diawali rekonsiliasi dalam diri dan melibatkan Tuhan intervensi dalam hidup kita. Kita semua pasti punya musuh.
Musuh itu bisa jadi orang luar, bahkan tidak jarang malah orang terdekat dalam keluarga kita. Musuh-musuh itu pasti membuat kita tensi tinggi, luka batin, dan sakit. Tidak ada gunanya bermusuhan, memegang harga diri, apalagi menaruh dendam. Tuhan menghendaki kita mengampuni, memberi kemurahan, dan tidak menghakimi sesama. Karena Dia, Hakim yang agung, yang akan memberikan berkat berlimpah bagi orang yang menjalankan perintahnya. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen video ini. Tuhan memberkati.